warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Masih tetap semangat? Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Silakan KM dipimpin berdoa. Siapkan salam. Baca surat Al-Ikhlas. Ibu mengecek hadiran dulu ya. Hadir semuanya? Hadir ya, alhamdulillah, terima kasih. Kerapian ini ya, bajunya udah pada rapi ya, terima kasih ya. Kemudian sekarang silakan berdiri. Berdiri dulu menyanyikan lagu wajib ya, dan udah Pancasila. Silakan. 1, 2, 3.
Berarti metamorfosisnya sempurna ya kalau kupu-kupu. Yang artinya terdapat perbedaan bentuk hewan sebelum dan sesudah dewasa. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu dewasa yang bertelur pada daun tanaman dengan cara menempelkannya ke bagian bawah daun. Ukuran telur kupu-kupu yang kecil nantinya akan menetas menjadi larva atau biasa disebut sebagai ulat. Tahu ulat? Tahu. Ulat akan makan banyak daun sehingga ukurannya semakin besar dan panjang, berbeda dari sebelumnya. Ulat akan berubah menjadi kepompong setelah panjangnya mencapai 5 cm. Kalian lihat ya kalau di pohon-pohon ada kepompong. Itu ukurannya 5 cm. Setelah sudah waktunya menjadi kepompong, ulat akan membungkus tubuhnya menggunakan benang alam dari daun-daun di sekitar. Nantinya akan kalau cek bahasa Sunda mah mohongkol sebenarnya. Nanti itu jadi apa? Disebutnya apa? Kepompong. Nantinya nempel ada di daun atau di pohon-pohon. Kemudian di sini Ibu bahas ya. Siklus kupu-kupu. Kupu-kupu cantik di Papua. Bagaimana siklus hidupnya? Kupu-kupu adalah salah satu jenis serangga yang biasa kita temui di taman-taman. Suka menemui kupu-kupu di taman? Suka. Melihat kupu-kupu? Suka. Banyak berwarna-warna kupu-kupu ya. Sayapnya sangat indah dan berwarna-warni membuat taman lebih menarik. Betul tidak kalau ada kupu-kupu taman menjadi menarik? Betul. Apa yang dilakukan kupu-kupu di taman tersebut? Apa? Mencari udara. Mencari Udara. makanan dari apa? Dari bunga. Mengisap makanan dari bunga. Apa yang dilakukan kupu-kupu yang tadi teh? Mencari makanan. Ia hingga dari satu bunga ke bunga yang lain mencari makan. Caranya adalah dengan menghisap sari madu atau nektar dari dasar bunga. Tanpa sengaja kupu-kupu yang menghisap nektar membantu penyerbukan. Berarti kupu-kupu dan bunga itu saling ketergantungan ya. Kupu-kupu memerlukan bunga, bunga juga memerlukan kupu-kupu untuk penyerbukan. Nah, proses metamorfosis kupu-kupu dari telur, larva hingga dewasa. Saat penyerbukan, kupu-kupu membawa serbuk sari pada kepala putih. Sebuah bunga. Lalu, dari manakah kupu-kupu berasal? Dari mana kupu-kupu berasal? Dari ulat. Dari Ulat. ulat, dari bunga. Berikut ini siklus kupu-kupu. Nah, Ibu membahas lagi tentang siklus kupu-kupu. Di sini siklus kupu-kupu yang terakhir adalah yang pertama telur. Kupu-kupu betina yang sudah dewasa akan bertelur apabila telah dibuahi oleh kupu-kupu jantan. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Kemudian yang kedua ulat atau larva. Kemudian telurnya menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan setelah 15 sampai 12 hari. Ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Ulat membuat kepompong dari air liurnya. Yang ketiga adalah kepompong atau pupa. Pada tahap kepompong, ulat tidak makan dan mengalami perubahan
kupu-kupu. Kemudian Ibu akan membahas tentang daur hidup apa? Yang kedua? Belalang. Gambar yang belalang, lihat. Gambar yang kedua ada belalang. Belalang lagi menempel di apa? Di ranting, di pohon. Sekarang Ibu membahas tentang belalang. Daur hidup belalang. Belalang berbeda dengan kupu-kupu. Belalang mengalami daur hidup yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Proses metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, lalu berubah menjadi nipa, dan selanjutnya berubah menjadi hewan dewasa. Itulah metamorfosis belalang. Ada yang bertanya, apa itu belalang? Belalang adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya induk belalang bertelur di pasir atau daun tanaman. Itulah yang dinamakan metamorfosis belalang.